Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran manajemen strategi. Malam ini kita sampai pada pertemuan ke-7. Kita membicarakan strategi in action 1. Baik, kita akan mulai. Ada beberapa pepatah ya dari beberapa ahli manajemen strategi ya. Di antaranya adalah Eaton Corporation. Mereka mengatakan bahwa melakukan hal-hal hari ini untuk membuat kita lebih baik besok. Karena masa depan adalah milik mereka yang membuat keputusan sulit pada saat ini. Lalu ada George David, beliau merumuskan, jika Anda tidak berinvestasi untuk jangka panjang, maka tidak akan ada jangka pendek. Ya, begitu kata George David. Kemudian Bill Saporito, berinovasi atau menguap, terutama dalam bisnis berbasis teknologi, ada cukup waktu surut seperti kesuksesan. Hakikat manajemen strategi adalah bagaimana agar perusahaan kita dapat bertahan ya, dan langgeng mempunyai tujuan jangka panjang. Dan jangka panjang itu bisa rentangnya antara 2 sampai 5 tahun. Jadi dalam jangka 5 tahun kita tetap eksis perusahaan kita itu ya. Kalau lebih dari 5 tahun itu berarti perusahaan memang bagus ya dalam strategi dan pemasaran dan sebagainya. Kemudian hakikat tujuan jangka panjang juga harus kuantitatif, ya, terukur, realistis, kemudian bisa dimengerti, menantang, adanya hierarkis, kemudian ada yang didapat, serta kongruen antara organisasi di dalam unit-unit yang ada di perusahaan tersebut. Jadi hendaknya semua divisi harus bersinergi di dalam memajukan perusahaan agar mencapai tujuan jangka panjang yang baik. Tujuan jangka panjang diperlukan oleh perusahaan, tentunya perusahaan. Lalu divisi ya secara link atau bagian dari perusahaan tentu divisi, dan juga harus diperlukan bagi tingkat fungsional ya, seperti pernah kita pelajari di minggu lalu ya, tentang di level manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen operasional dan sebagainya. Strategi itu harus menghindari mengelola berdasarkan ekstrapolasi. Kemudian mengelola berdasarkan krisis. Ya. Kalau ada krisis, baru dibuat strategi. Mengelola oleh subjektif, ya. Tidak objektif, ya. Berdasarkan keinginan sendiri saja. Mengelola dengan harapan. Harapan akan mendapat keuntungan besar. Ini tentunya harus dihindari di dalam menentukan strategi di suatu perusahaan. Strategi harus bersifat alami dan jangka panjang. Jadi tujuannya harus berhubungan dengan garis waktu dan dinyatakan dalam istilah-istilah bagaimana pertumbuhan aset perusahaan, pertumbuhan penjualan yang baik, mempunyai profit yang jelas,
pangsa pasarnya ada, lalu adanya diversifikasi usaha dan integrasi pembagian saham serta adanya tanggung jawab sosial atau mempunyai CSR dapat membantu orang-orang yang memerlukan bantuan daripada perusahaan agar perusahaan menjadi bermakna dan langgeng. Kemudian tujuannya adalah dasar untuk bisa merancang pekerjaan, menyelenggarakan kegiatan, memberikan arahan, bersinergi di dalam organisasi, dan mempunyai standar untuk evaluasi. Ada beberapa jenis strategi. Ada namanya strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi defensif. Kemudian secara vertikal ada namanya integrasi yang maju, integrasi mundur, kemudian integrasi horizontal. Ya. Ini adalah apa istilahnya jenis strategi dilihat dari tinjauan integrasi. Bagaimana dengan tinjauan ini integrasi secara vertikal ya, bisa maju, bisa mundur, bisa horizontal ya. Kemudian ini adalah slide berikut adalah beberapa contoh tentang integrasi maju. Nah, silakan kamu baca saja, tidak akan saya jelaskan lagi. Kemudian ini juga silakan Anda baca. Kemudian ada lagi contoh integrasi mundur, ya. Kemudian ada contoh integrasi horizontal. Kemudian ada strategi intensif, yaitu konsentrasinya dalam pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar. Ya. Ini ada beberapa contoh juga tidak akan saya jelaskan, silakan kamu membacanya. Lalu ada strategi diversifikasi, diantaranya diversifikasi konsentris, horizontal, dan konglomerat. Ya. Silakan dibaca juga slide yang telah saya share sebelumnya. Kemudian ada strategi defensif, itu bagaimana cara merasionalisasi biaya, divestasi, dan likuidasi. Ini juga tidak akan saya jelaskan, silakan Anda untuk membacanya. Saya pikir ini penjelasan saya di dalam materi 7 tentang strategi in action 1 ya. Nanti kita di materi 9 jumpa dengan strategi in action 2. Sampai sinilah penjelasan saya tentang materi 7 ya, materi 7 untuk kelas 5 reguler reguler 2 ya. 2 kelas Jumat Sabtu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua, mahasiswa sekalian, terutama di kelas malam untuk jadwal Jumat Sabtu ya. Kita kembali berjumpa di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 ini adalah ujian tengah semester ya, atau UTS ya. Jadi silakan Anda baca PowerPoint yang telah saya share di media e-learning.
Baik, kita akan jelaskan tentang bagaimana ketentuan menjawab soal UTS ya. Pertama, baca soal UTS dengan teliti, kemudian jawablah sesuai dengan maksud pertanyaannya. Soal UTS adalah dalam bentuk pilihan berganda dengan media platform Google Form yang linknya akan di-share kepada Anda sekalian di grup WA kita ya. Dengan token passwordnya MS 2022. Jawaban dan skor akan otomatis keluar setelah jawaban tersubmit atau terkirim, dan itulah merupakan nilai UTS-nya. Ada 20 pertanyaan yang masing-masing mempunyai bobot yang sama, bernilai 5 poin. Dan kalau benar semua, maka bernilai 100. Adapun waktu penyelesaian selama 1 jam 30 menit, dimulai dari jam 20 sampai jam 21.30 WIB. Dan soal otomatis tertutup dan tidak akan bisa dibuka lagi apabila waktu sudah habis. Untuk itu kami sarankan agar Anda betul-betul memperhatikan jadwal waktu menjawab soal ya. Agar memperhatikan jadwal waktu menjawab soal. Jangan sampai terlambat ya. Silakan selesaikan soal dengan mandiri, karena kalau Anda sibuk bertanya dengan teman yang lain, maka waktu akan berjalan terus dan nanti akhirnya kalau waktunya sudah habis, Anda belum selesai menjawab soal, maka nilai Anda tidak akan keluar dan waktunya sudah habis. Untuk itu saya ucapkan selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda sukses dalam UTS itu. Saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.